Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pemirsa Perisai Nusantara TV yang saya hormati dan saya banggakan dimanapun Anda berada. Lagi-lagi kebiasaan Mas Gibran Rakabuming Raka mengoleksi mainan anak-anak membuat para pembenci itu makin kepanasan. Salah satu di antaranya ada Bapak mengatakan bahwa Mas Gibran ini masih bersifat kekanak-kanakan, dan bahkan dengan senonohnya Bapak ini menyebut Mas Gibran adalah wapres yang abnormal. Akibat dari pernyataan yang saya anggap senonoh ini, itu kemudian netizen Indonesia merujak dan bahkan mengatakan bahwa sebenarnya Bapaklah yang tidak normal, dan kalau Bapak tidak senang dipimpin oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, maka silahkan tinggalkan Indonesia, pindah saja ke negara lain, gitu aja kok repot. Jadi seperti apa pedasnya dari netizen yang kemudian membela dan bahkan mengatakan bahwa Bapak inilah sebenarnya yang abnormal? Kita simak videonya berikut ini. Ini orang tidak normal, abnormal. Singkatnya gitu aja kalau kamu bilang sakit jiwa gitu. Dan saya melihatnya tampilannya dan kebiasaannya. Seorang wali kota di kantornya mainan anak-anak dikumpulkan. Terus pada saat debat kelihatan sekali kelakuannya kayak anak kecil. Menurut saya ini penghinaan buat kita yang normal nih Pak. Terutama anak muda dipimpin oleh orang seperti ini gitu. Saya melihatnya sih Pak, nggak pantas. Malu kami dipimpin oleh orang yang tidak jelas, yang datanya tadi disampaikan oleh Pak Roy Suryo dengan Budi Pak. Nggak ikhlas saya dipimpin sama orang seperti ini. Ini orang tidak normal, abnormal. Singkatnya gitu aja kalau kamu bilang sakit jiwa gitu. Pak Kumis bilang, ya, kalau Gibran itu abnormal. Dia bilang Gibran itu gangguan jiwa lah, menurut si Kumis. Terus dia bilang kan, waktu Gibran jadi wali kota kan di kantornya kan banyak mainan anak-anak. Nah, terus kata dia, tengok tuh waktu kemarin debat, ya kan debat capres cawapres, kelakuannya kayak anak-anak. Terus dia bilang lagi, dia nggak ikhlas, ya nggak, saya nggak ikhlas dipimpin oleh orang seperti itu. Kumis, dengar kau ya. Itu bukan cuma Gibran yang mengkoleksi mainan anak-anak. Orang mengkoleksi mainan anak-anak bukan berarti dia anak-anak, Pak Kumis. Itu hobi. Ya, hobi itu tidak memandang usia dan tidak memandang status orang. Aku kasih kau contoh. Siapa aja pemimpin dunia yang mengkoleksi mainan anak-anak? Pertama, mantan presiden Amerika Barack Obama. Barack Obama itu mengkoleksi mainan anak-anak, komik, ya figur kayak figur komik kayak Marvel, kayak Iron Man, habis itu Captain America, Spider-Man. Selain Barack Obama, Perdana Menteri Kanada Justin, ya, dia juga mengkoleksi mainan anak-anak, mainan Star Wars. Ada lagi tuh mantan Perdana Menteri Inggris, dia mengkoleksi miniatur kereta api. Kau tahu dia bilang apa? Kalau dia stres, ya, dia melihat miniatur kereta api itu untuk menghilangkan stres dia, karena dia hobi. Jadi hobi itu bukan berarti orang anak-anak. Jadi berarti Barack Obama, Perdana Menteri Kanada, mantan Perdana Menteri Inggris itu abnormal. Kok kalau bengak yang kau pelihara, itu orang hobi. Hobi itu selain membuat dia senang, ya bisa menghilangkan stres. Kau, ya kan, hobi kau cuman menghina orang lain. Penyakit kau, penyakit hati. Sebenarnya, ya, yang kena gangguan jiwa kau sendiri sama geng kau itu. Kalian semua yang gangguan jiwa. Bukan Gibran. Karena kalian sakit kali hati kalian Gibran itu menjadi wakil presiden. Masalah kalian di mana kalau dia jadi wakil presiden? Kau suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, Gibran Rakabuming Raka adalah wakil presiden di negara Republik Indonesia ini. Kalaupun kau tak ikhlas, ya, Gibran itu tetap wakil presiden. Kalau kau merasa kau tak mau dipimpin oleh Gibran,
ya kau tak mau Gibran itu jadi wakil presiden di negara Republik Indonesia ini, ya kau bilang kau tidak ikhlas, kusarankan sama kalian semua, ya pindah aja kalian dari negara Republik Indonesia ini, cari ya kan negara lain, ataupun kalian buat negara, ya tapi yang di Indonesia. Kalian angkat langsung si Anies jadi presidennya, kau Kumis jadi wakilnya, atau enggak si Tipa, kalau enggak Mister Panci, kalau enggak si Harun Assegaf, kan banyak kalian tuh, Amin Rais kalau enggak. Jadi kalian aja Anies presidennya, kan gitu yang kalian mau kan. Habis itu ya kan kaulah wakil presidennya, yang lain menteri-menteri lah. Kalian buat aja negara baru, gak usah tinggal di Indonesia ini. Kalian kerja kalian cuma provokator, ya tukang adu domba. Orang yang jadi wakil presiden, kenapa kalian yang sakit hati? Kayak nggak punya agama kalian ini. Nggak tahu kalian bahwasanya Gibran itu memang sudah Tuhan takdirkan menjadi wakil presiden. Kalian semua yang kena gangguan jiwa, bukan si Gibran. Saya selalu dengan Gibran Rakabuming Raka. Kenapa? Di satu sisi banyak orang yang mencemooh, banyak masyarakat yang tidak suka dan menganggap dia tidak pantas sebagai wakil presiden. Tapi di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka tetap bekerja, kerja. Apa yang dilakukan orang-orang itu menghina, itu dibalasnya dengan kerja. Saya salut gitu. Salutnya kenapa? Saya baru pertama kali ini lihat ada seorang wakil presiden ternyata punya ide-ide kreatif ya. Kayak ide kreatifnya yang pertama adalah di mana Mas Gibran Rakabuming Raka itu membuka sebuah aduan masyarakat yang berjudul ya, yang diberi nama kalau nggak salah Lapor Mas Wapres ya. Jadi saya ingat sebuah entertain atau acara di sebuah televisi yang berjudul Lapor Pak gitu ya. Saya tahu mungkin bisa jadi apa yang dilakukan Mas Gibran ini terinspirasi dengan Lapor Pak ya, atau mungkin itu terinspirasi dari situ kemudian Mas Gibran membuka aduan masyarakat agar seluruh warganya bisa mengadukan masalah-masalah yang dihadapi di lapangan di tengah-tengah masyarakat melalui programnya Mas Gibran, yaitu Lapor Mas Wapres ya. Nah ini keren banget loh ya. Tidak pernah ada wakil presiden sebelum ini yang melakukan ide-ide gila seperti itu ya. Maksudnya ide-ide kreatif gitu ya. Saya nggak tahu ini adalah idenya Mas Gibran sendiri atau ada tim kreatif ya, atau ada tim kreatifnya, atau mungkin juga ini idenya Kaisang, karena Kaisang itu adiknya Gibran Rakabuming Raka itu orangnya kreatif, lucu, kocak tapi kreatif gitu ya. Punya aja ide-ide gila yang bisa membuat masyarakat wow gitu kan. Nah ini yang membuat saya mengatakan salut kepada Gibran, karena beberapa hari dia memerintah baru beberapa hari tapi dia sudah membuat kotak aduan yang diberi nama Lapor Mas Wapres ya. Oke, yang kedua, pada sebuah pidatonya Gibran, gak tahu di mana itu saya tapi melihat videonya, dia menyoroti tentang adanya kriminalisasi guru gitu ya. Dia menyoroti tentang keberadaan guru ya, dan juga murid begitu ya. Sampai di situ dia tercetus, jangan hanya membuat undang-undang untuk perlindungan anak, tapi juga tolong dibikin undang-undang untuk perlindungan guru. Keren nggak? Ini benar-benar keren ya. Jadi dia itu pikirannya sebagai wakil presiden itu jalan gitu ya. Tidak pernah ada wakil presiden yang ternyata punya pemikiran seperti Mas Gibran Rakabuming Raka ya. Jadi ternyata ini menunjukkan bahwa kenapa ya? Karena bahwa yang namanya wakil presiden itu bukan hanya sekedar ban serep. Gibran dan Kaisang harus segera diseret ke pengadilan dan jangan biarkan kasus. Apa urgensinya Bapak sampai ngurus Bapak segala itu loh? Urgensinya dari mana? Bapak nyerang Bapak Jokowi, terus anaknya Mas Gibran itu pakai kata-kata yang nggak pantas menurut saya. Itu urgensinya untuk Bapak itu apa? Keuntungan untuk Bapak itu apa gitu? Padahal Bapak ini adalah tokoh nasional yang sebenarnya disegani sama masyarakat Indonesia. Lah kok jadinya begini? Kita juga bingung juga gitu loh, kok bisa-bisa jadinya begini gitu loh Pak. Sampai kok bisa jadi kayak gini gitu. Intinya urgensinya untuk Bapak itu apa gitu loh. Bapak kemarin aja ke Istana Negara waktu pelantikan aja Bapak sendirian, nggak ada temennya. Terus Bapak terus serang Bapak Jokowi, terus habis itu serang Mas Gibran sebagai wakil presiden sekarang. Itu urgensinya dari mana?
ataukah Bapak ada kepentingan pribadi atau kayak gimana? Hanya pertanyaan aja sih Pak, cuman nggak masuk akal aja gitu loh. Bapak ini tokoh nasional yang waktu itu disegani, dari dulu disegani, ya kok bisa jadi seperti ini sekarang? Gibran Raka Buming Raka, tolong Anda jangan sok-sokan Pak. Anda itu cuma wapres Pak. Janganlah buat posko pengaduan lapor Mas Wapres. Kan aduan masyarakat selama ini sudah ditangani dengan baik Pak, dengan pejabat kita terkait Pak, seperti Kades dan lain-lain Pak, seperti DPR juga kan, wakil rakyat Pak. Itu sudah ditangani dengan baik Pak sama mereka Pak. Pelayanan mereka ramah, penuh senyum, setiap ada laporan, siap, ini kami cek. Dan mereka juga kasih harapan palsu Pak, bahwa masalah mereka akan segera selesai Pak. Kalau semua laporan langsung ke Mas Wapres, kasihan Pak pejabat kita Pak. Peran penting mereka jadi diambil Pak sama jenengan Pak. Nanti juga masyarakat jadi bingung Pak. Soalnya sudah terbiasa Pak, lapor, tidak ada hasil. Sekali lapor ke Mas Wapres, beneran selesai masalahnya Pak. Ya itu Pak. Tolong Pak, jangan buka pengaduan lagi Pak, jangan buka posko pengaduan Pak. Terima kasih. Dikasih wakil presiden yang ada kerjanya, tiba-tiba komentarnya apa? Ngapain katanya membuat lapor Mas Wapres? Toh sekarang udah ada DPR. Ya kenapa lo gak ngadu ke DPR? Kenapa lo komentar kayak gitu? Kalau misalkan lo punya keluh kesah. Nah sekarang program Mas Wapres untuk apa sih sebenarnya? Untuk aduan masyarakat juga sama gitu loh. Jangan tiba-tiba kok lo komentar sampah kayak gitu. Tidak tahu diri dan tidak tahu terima kasih. Kemarin dikasih kayak Haji Ma'ruf Amin, bilangnya apa? Wapres gak ada kerjanya. Sekarang ada Wapres kerja, dibilangnya apa? Ngapain? Goblok. Lu maunya apa sih, Gob? Parah. Memang kalau negara kita banyak orang-orang seperti ini, ya gak akan maju negara kita. Karena tiap ngeluarin program disebutnya ngapain? Lah, kok Lain Pak Prabowo, presiden kita yang sangat keren dan sangat gagah itu tuh ya kan, ternyata Wapres kita nih, Mas Gibran pun keren banget, cowok, sumpah. Lo tau kan kalau Pak Prabowo itu lagi ada tugas di luar negeri. Nah, jadi di Indonesia ini yang bertugas itu adalah Wapres kita, guys, Mas Gibran. Lo tau nggak, tiba-tiba nih Mas Gibran itu bikin program lapor Mas Wapres. Lo tahu program itu tuh bertujuan untuk apa? Jadi program itu tuh bertujuan untuk masyarakat Indonesia itu boleh melapor dan mengadu ke situ, guys. Jadi kalau misalnya kalian semua nih melihat kejanggalan di pemerintahan kita nih, boleh banget guys ngadu di sana gitu. Lu bayangin aja deh, ini tuh adalah program yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia guys. Biar apa guys? Biar masalah-masalah kita itu langsung ditangani oleh Mas Wapres langsung gitu. Jadi nggak usah tuh kita ngadu ke sini segala macam. Kagak bakalan kesampean, kagak bakalan nyampe ke sana, kagak bakalan. Kalau misalnya kita ngadu langsung ke sana kan nggak mungkin dong kalau misalnya nggak langsung dilakukan gitu. Dan sumpah ya, kata gue nih, Mas Gibran membuat program ini tuh membuat DPR tuh pada bingung gitu. Kayak, anjir, nanti gue tugasnya apa gitu. Lu paham gak sih? Dan gue kemarin ngeliat di berita-berita kalau Wapres kita itu fotonya tidak dipajang di DPR guys. Apakah Mas Gibran membuat program ini tuh untuk membuat bingung DPR gitu, apa kayak mana gitu, gue nggak tahu nih. Dan gue sangat berharap program lapor Mas Wapres itu tuh berjalan dengan baik gitu. Jadi kalau ada yang ngadu tuh langsung terselesaikan dan segala macem gitu. Dan gue juga sekarang itu lagi nunggu ini gebrakan-gebrakan baru apa lagi nih dari presiden kita atau dari wakil presiden kita gitu. Karena mereka belum ada berapa bulan apa aja kayak banyak banget gebrakan barunya, gue mah heran. Gak tau lagi sih harus ngomong kayak gimana ya. Orang jelas-jelas nomornya bisa di save, orang jelas-jelas dari sejak dibukanya tanggal 11 bulan 11 2024 ya, soal lapor Mas Wapres. Masih ada banyak orang yang skeptis. Nah ini nih ciri-ciri orang yang gak dengerin berita ya, dan gak baca berita juga ya. Sekali-sekali nonton berita dong supaya update. Nah itu saran dari aku sih. Hari pertama dibukanya lapor Mas Wapres udah tercatat sekitar 60 aduan yang diterima oleh staf dari lapor Mas Wapres. Berbagai macam aduan.
Ini ya, supaya rasa ragu kalian terjawab mengenai lapor Mas Wapres, aku saranin ya, kalian langsung ke Istana Wakil Presiden. Jangan ke Istana Presiden ya, soalnya beda jalur tuh. Ke Istana Wakil Presiden. Jam kerjanya itu dari jam 8 sampai jam 2 siang. Ingat ya, jam 8 sampai jam 2 siang. Kalau kalian datang di atas jam 2 siang, pastinya kalian gak dilayani. Soalnya udah tutup jam operasional. Yang berikutnya, kalian juga ya, kalau mau daftar atau kalian mau ngaduin keluhan kalian, pastikan kalian adalah orang yang bersangkutan yang ngerasain keluhan itu. Kalau misalnya kalian nggak bisa datang ke sana, paling tidak kalian juga punya surat kuasa ya, yang bisa disampaikan atau diberikan kepada mereka, kepada stafnya. Itu syaratnya. Dan selain daripada itu, kalau untuk jalur WhatsApp, kalau ada yang bertanya, ini bisa nggak sih di save? Nomornya aktif nggak sih? Tak saranin, save nomornya, telepon, atau mungkin chat. Itu mungkin solusinya supaya skeptisisme Anda terjawab. Hal yang berikutnya lagi, soal lapor Mas Wapres ya. Sebenarnya ini udah pernah juga ya dilakukan oleh beliau ketika dulunya menjabat jadi wali kota. Pastinya orang-orang di Solo udah pasti tahu kayak gimana dampak dari diaktifkannya nomor dari lapor Pak seperti itu. Kalau misalnya ya acara TV itu ada acara lapor Pak. Nah, ini ada lapor Mas Wapres. Mungkin ya kalau aku melihat lapor Mas Wapres ini lebih mujarab daripada apapun. Soalnya langsung bisa ngejawab keluhan kita. Kalau ada yang bilang emang bakalan dijawab. Nah, setiap orang yang melapor itu bakalan diberikan ID. Dan kalian juga bisa track ya sejauh mana udah progresnya. Dan aku juga baca infonya, kalian itu bisa ya sekitar kurang lebih 14 hari waktu kerja supaya laporan kalian itu diproses. Sekitar segitu waktunya gitu. Tapi kalau untuk mungkin ya misalnya masalahnya lebih rumit atau apapun itu mungkin butuh waktu lebih lama lagi. Tapi setidak-tidaknya begitulah jangka waktu yang disampaikan menurut info ini nih. Infonya. So ya, jangan skeptis-skeptis, boleh skeptis tapi ya harus dibarengi juga sih dengan bukti-bukti supaya ya negeri kita ini makin maju. Kita dukung program-program yang membela masyarakat. Lagi-lagi I'm not paid to tell this one, tapi karena aku senang kalau misalnya setiap pemerintah yang ngebela masyarakat, so aku juga mau ngomongin soal itu. And I wanna tell to the people, that's it. It's not because I got paid, then I want to tell you. Then I want to inform you. Nah, I pay nothing. Aku nggak dapat bayaran apa-apa. Program lapor Mas Wapres dianggap program yang PHP, program yang lebih nuansanya ke politis. Itu kata pengamat-pengamat ya, pengamat-pengamat yang memang sebetulnya termasuk kelompok itu-itu aja. Itu udah jelas. Apapun program diluncurkan selalu dibilangnya negatif gitu ya. Nah, saya mau membedah program itu, program lapor Mas Wapres ya. Jadi, yang pertama, apapun yang diluncurkan program oleh Gibran ya, oleh Mas Gibran ya. Program itu udah pasti program yang sudah didiskusikan dengan matang dengan Prabowo. Karena Mas Gibran kan ngomong, tidak ada visi Presiden Prabowo, tidak ada program Pak Prabowo. Artinya apa yang diluncurkan sekarang oleh Mas Wapres ya, sama lapor Mas Wapres, itu adalah program yang memang sudah disetujui bersama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini bagus menurut saya. Dulu Ahok di DKI melakukan itu. Ya, kenapa saya bilang bagus? Karena saluran-saluran ya pengaduan bagi masyarakat hingga didengar sampai oleh kekuasaan atau pemerintahan itu selalu mampet di bawahnya. Nah, dengan program seperti ini itu akan membuat apa? Membuat semua instansi yang terkait ya, kementerian sampai ke dinas-dinas ya, ke daerah itu akan merubah polanya. Gitu ya, karena kalau mampet pasti masyarakat ngadunya ke wakil presiden gitu. Dan ini secara tidak langsung membuat semua menjadi lancar kembali saluran-saluran pengaduan ya. Kalau dulu kita di kepolisian tidak mau jalan ya, kalau tidak ada uangnya, ya itu nanti mentok masyarakat akan mengadu ke wakil presiden gitu ya. Dan ini akan sampai ke Prabowo dan akan ditindak gitu loh.
kementerian-kementeriannya atau konektivitas lembaga-lembaga yang memang sesuai dengan apa yang dilapor. Setelah lapor Pak, akhirnya terbit juga lapor Mas. Apaan tuh? Lu lihat posternya, gue posting di sini. Lu ngadu deh tuh, lu curhat dah tuh di situ ya kan. Tapi kata gue mah yang khusus wabah, wakil abah gitu ya, dilarang mengadu ke nomor